Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, anak-anak, pada hari ini kita telah masuk pada tema 8, yaitu Bumiku. Iya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya, anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu pada muatan SBDP, IPS, dan PPKN. Ayo kita simak materi kita hari ini. Seni budaya dan prakarya. Interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada-nada yang terdapat dalam tangga nada. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda akan diberi nama yang berbeda juga. Interval nada bernilai jarak 1,5. Jarak nada C ke D bernilai 1, sedangkan nada E ke F dan nada B ke C bernilai 0,5. Ada dua jenis interval nada, yaitu interval nada harmonis dan interval nada melodis. Interval nada harmonis adalah dua nada yang dimainkan secara bersamaan. Interval nada melodis adalah dua nada yang dimainkan satu nada, kemudian menyusul satu nada lainnya secara berurutan. Interval melodis terdiri dari dua jenis, yaitu interval melodis ascending dan descending. Interval melodis ascending merupakan interval dari nada rendah ke nada tinggi, sedangkan interval melodis descending adalah interval dari nada tinggi ke nada rendah. Interval nada D mayor. Jika ada lagu dengan nada dasar D mayor, artinya nada ke-1 atau Do dimulai dari nada D. Ketika memainkan lagu dengan alat musik, maka nada D yang dijadikan sebagai nada Do. Tangga nada D mayor diawali dengan nada D sebagai nada pertama, yaitu D, E, F, G, A, B, C, D. Akan tetapi, interval nada tersebut belum selesai dengan interval nada C mayor, yaitu 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ada dua nada yang harus dinaikkan agar interval nadanya berubah. Nada tersebut adalah nada F dan nada C. Nada F diubah menjadi Pis dan nada C diubah menjadi Cis. Maka akan menjadi seperti ini: D, E, Pis, G, A, B, Cis, D. Dengan interval nadanya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ilmu pengetahuan sosial. Karakteristik geografis negara Thailand. Thailand memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km persegi. Batas wilayah negara Thailand adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar. Sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Samudra Hindia. Sebelah timur
berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Thailand memiliki kenampakan alam yang beragam. Ada dataran rendah yang subur karena dilalui oleh sungai Chao Phraya yang mengalir membelah negara Thailand. Ada juga pegunungan kapur di bagian timur. Thailand juga memiliki perbukitan rendah di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Sungai Chao Phraya yang memiliki panjang 372 km mengalir dari bagian utara sampai wilayah bagian selatan Thailand. Aliran sungai dimanfaatkan sebagai sarana transportasi oleh warga sekitar. Hasil pertanian terbesar dari negara Thailand adalah padi. Thailand mendapat julukan sebagai lumbung padi Asia. Thailand juga merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Tan Nhat Khoman adalah utusan dari Thailand yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok yang menandai berdirinya ASEAN. Deklarasi Bangkok sebagai landasan kesepakatan ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Landasan kesepakatan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 utusan negara yang menjadi pendiri ASEAN. Berikut adalah wakil dari utusan negara pendiri ASEAN. Yang pertama, Adam Malik, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia. Kedua, Tun Abdul Razak, yaitu Wakil Perdana Menteri Malaysia. Ketiga, S. Raja Ratnam, yaitu Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat, Narciso Ramos, yaitu Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima, Tan Nhat Khoman, yaitu Menteri Luar Negeri Thailand. Kondisi geografis negara Singapura. Letak astronomis negara Singapura yaitu 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 26 lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Luas wilayah negara Singapura sekitar 710,5 km persegi. Batas-batas negaranya sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan Selat Johor. Sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Selat Singapura. Sebelah barat berbatasan dengan Indonesia dan Selat Malaka. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Indonesia, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Bentang alam negara Singapura seperti bukit, dataran rendah, rawa, dan sungai. Singapura beriklim tropis. Fakta menarik tentang Singapura. Letak Singapura sangat strategis. Singapura berada pada posisi silang jalur pelayaran negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Singapura memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, namun Singapura memiliki perekonomian yang maju. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN adalah
mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Tujuan ini diwujudkan melalui berbagai kerjasama untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Tujuan dari kerjasama di bidang politik adalah untuk menciptakan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan mendukung pembangunan nasional di negara-negara ASEAN. Muatan pelajaran PPKN. Hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman adalah keinginan setiap orang. Lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya sehat. Kita harus berupaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan harus dilaksanakan dimanapun kita berada. Laksanakanlah tugas membersihkan rumah dengan penuh tanggung jawab. Di sekolah juga ada aturan dalam menjaga kebersihan sekolah. Aturan tersebut berupa kewajiban yang harus kamu lakukan dengan penuh tanggung jawab. Di tingkat masyarakat dan negara juga ada aturan berupa undang-undang dan peraturan daerah yang dibuat pemerintah sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan. Jika melanggar aturan tersebut, masyarakat akan dikenakan sanksi atau denda. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah. Berikut ini adalah contoh kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang pertama, mengubur sampah organik. 2. Mendaur ulang barang-barang bekas. 3. Membersihkan ventilasi udara di rumah. Dan yang keempat, melakukan penghijauan di sekitar rumah. Ayo biasakan menjaga kebersihan di lingkunganmu. Mulailah dengan hal-hal yang mudah seperti membuang sampah di tempat sampah. Hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Setiap anak di Indonesia merupakan warga negara yang berhak memperoleh pendidikan di sekolah. Setiap pelajar berhak mendapat pengajaran dan bersekolah di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Untuk mendapatkan hak sebagai seorang pelajar, maka para pelajar juga harus menjalankan kewajibannya. Berikut adalah kewajiban dari seorang pelajar. Yang pertama, belajar dengan giat dan tekun. 2. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Dan yang keempat, menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah. Setelah melaksanakan kewajibannya, siswa dapat memperoleh haknya, yaitu mendapat pengajaran dari guru, mendapatkan nilai ulangan sesuai usahanya, menggunakan fasilitas sekolah, dan menikmati suasana belajar yang nyaman. Berikut adalah manfaat melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Manfaat yang pertama, menjadi siswa yang cerdas dan ikut melaksanakan tujuan nasional. Kedua, menciptakan
hubungan yang harmonis dengan guru. 3. Akan tercipta kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Dan yang keempat, menumbuhkan dan membiasakan sikap taat aturan serta disiplin. Manfaat pelaksanaan kewajiban pelajar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Berikut adalah manfaat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Manfaat yang pertama, lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman. Kedua, terhindar dari penyakit. Ketiga, tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan yang kotor, misalnya bencana banjir. Apa akibatnya jika lingkungan tidak terawat? Berikut adalah beberapa akibatnya. Yang pertama, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan untuk beraktivitas. Kedua, penduduknya mudah terkena penyakit. Dan yang ketiga, mudah terjadi banjir dan tanah longsor.